Tanpa konsep dengan baik nggak mungkin kita bisa melakukan. Makanya adik-adik Permuja itu masih masih muda, berpikiran yang masih cerdas, masih jernih, ya, berbuatlah mulai sekarang. Jangan merasa rugi kita berbuat baik, dan sebaliknya jangan merasa bangga dengan berbuat salah. Misalnya ada kegiatan, oh ini terlalu rajin, ada yang tidak rajin. Yang rajin itu sudah benar, justru dengan terpengaruh dengan yang tidak rajin. Yang tidak rajin itu jangan merasa bangga, oh saya nggak rajin nggak apa-apa juga, itu salah. Itu bukan hal-hal yang menunjukkan itu disiplin. Mulai sekarang ya kita belajar untuk itu. Mulai dari hal-hal yang kecil kita tata dengan baik, mulai dari hal-hal kecil kita belajar untuk hal yang benar, sehingga ke depan apapun yang kita laksanakan ya kita akan diberi Tuhan. Saat ini Permuja adalah tempat untuk kita berlatih. Ya misalkan tadi MC nggak apa-apa, salah-salah nggak masalah, tapi mau berbuat belum tentu yang di depan ini bisa seperti itu. Dengan kita berbuat suatu saat akan bagus. Setelah bagus pasti akan digunakan oleh orang lain, organisasi lain. Hal apapun. Coba kita renungkan sama-sama, kita berpikir ke depan, bagaimana ke depan akan lebih baik. Minimal untuk diri sendiri. Ya, untuk diri sendiri. Saya yakin kalau kita awali dengan diri sendiri, dengan disiplin, dengan tanggung jawab, tentunya nanti akan membuahkan hasil yang bisa kita rasakan lebih baik. Itu adik-adik Permuja itu ke depan, ini ulang tahun yang ke-7, tentunya umurnya sudah 7 tahun ya. Hal-hal yang kemarin yang kurang-kurang bagus menjadikan evaluasi, menjadikan pelajaran ke depannya supaya lebih baik. Kita jangan takut salah, tapi kita belajar untuk berbuat. Kalau kita takut salah, nggak berbuat, berarti salahnya 2. Satu salah dan satu tidak berbuat. Tapi kalau kita berbuat salah, satu berbuat benar, satu salahnya, paling nggak ke depannya kita berbuat lagi, sudah nilainya 2. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Ya nanti sambil berjalan, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan melakukan tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya silakan bertanya, kesempatan belajar. Baik, selanjutnya buat Bapak Sumarno persiapkan makan materinya. Kurang panas. Saya nggak usah pakai mic ya. Dan saya berdiri. Kita izin berdiri ya. Laki-laki harus berdiri. Biasanya laki-laki itu berdiri. Biar duduk tetap berdiri. Berdiri dan biasanya minta di depan itu. Mohon izin Pak Mayor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, pertama tentu yang tempat, Bang Jack. Terima kasih atas tempatnya dengan itunya Bang Jack. Yang kedua Pak Mayor, Pak Haji Hasan, Pak Dr. Munari, Nardi, dan para sesepuh, para tokoh, Bapak Ibu sekalian, serta adik-adik yang saya banggakan. Baik, Bapak Ibu, saya sebelum meneruskan saya mau tanya, ini semua mahasiswa ya yang di depan saya. Ada yang buka? Atau semua mahasiswa? Mahasiswa berdiri. Jadi artinya saya akan memberikan yang bicara tidak berani berdiri. yang tema tentang pola pikir
pola pikir mahasiswa atau mindset mahasiswa. Jadi hidup terus itu pilihan. Adik-adik tentu sudah menentukan pilihan kuliah. Itu penting. Nanti kita coba hitung-hitungan ya. Mana yang lebih untung, kuliah atau tidak kuliah? Jadi mahasiswa atau bukan jadi mahasiswa? Ini perlu dibuat mindsetnya dulu. Mindset pola berpikir kita. Tentu adik-adik ini kuliah atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tentu sudah punya tujuan. Punya tujuan atau enggak? Punya. Tujuannya apa? Nikah. Ya. Kerja dari Hidup, cuma hidup. Semua bisa hidup semua. ya maksudnya lebih baik. Lebih baik. Berarti namanya itu? ada yang masih bingung menentukan tujuan. Nah gini, jadi saya ambil contoh, si A kuliah, si B tidak, tamat SMA. Si A punya tujuan, oh saya kuliah tentu menuntut ilmu supaya lebih pintar, supaya bergaul dengan banyak teman-teman intelektual. Nah, si B tidak kuliah, dia bekerja. Nah, sekarang tinggal hitung-hitungan. Jadi manajemen waktu, manajemen umur, manajemen kesempatan dan lain ini sudah menjadi pilihan. Adik-adik kuliah tentu pilihannya menuntut ilmu supaya lebih pintar. Ini si B tidak kuliah, dia memutuskan untuk tidak kuliah. Walaupun secara ekonomi dia mampu kuliah, tapi kenapa dia tidak mampu kuliah? Dia tidak mau kuliah. Tentu punya tujuan. Penting sekali tujuan hidup. Ya. Kalau saya dulu memang ya terbang kuliah, tapi ada teman saya yang saya tanya, kenapa kamu tidak kuliah? Saya punya tujuan. Nah, ini yang penting pilihan adik-adik sekalian. Sudah memutuskan kuliah tentu harus konsisten seperti yang disampaikan Pak Mayor tadi, ya, disiplin. Karena satu-satunya, bukan satu-satunya ya, faktor sukses atau tidaknya seseorang itu salah satunya adalah disiplin. Banyak orang bodoh sukses, banyak orang nakal sukses, banyak orang jelek sukses, banyak. Tapi saya belum pernah orang sukses malas itu sukses. Artinya malas itu kan tidak saya belum pernah dengar ada orang malas kemudian kalau orang jelek rajin, kemungkinan orang nakal rajin, kemungkinan bisa sukses. Tapi orang malas, ada yang tidak pernah dengar orang malas, mungkin karena orang tuanya sudah sukses duluan, barangkali dapat warisan, itu bisa saja. Tapi untuk melanjutkan sukses si orang tuanya belum tentu dia akan mampu. Karena apa? Malas. Dia malas. Itu ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Mayor tadi, disiplin. Nah, untuk itu kita harus merubah, sesuai judul yang diberikan ke saya tadi adalah merubah mindset, pola pikir adik-adik mahasiswa. Makanya pertama tadi saya tanya, tujuan adik-adik ini kuliah apa? Ternyata masih ada yang belum punya tujuan. Nah, sekarang tentukan tujuan mau kemana. Atur manajemen usia, manajemen umur, manajemen waktu. Ya. Sekarang adik-adik taruhlah umur ada yang 18, selesai nanti 24, mau kemana? Mau kerja? Mau apa? Itu harus punya tujuan. Sampai usia 30 mungkin sudah punya perencanaan menikah, 35 punya rumah, sampai 40 mungkin sudah mapan, 50 udah menikmati, 60 pensiun, selanjutnya tinggal menikmati. Itulah manajemen kehidupan. Manajemen harus direncanakan step by step. Kalau tidak, saya yakin jurusannya kemana nggak jelas, nggak tahu dan nggak punya tujuan, akan sulit untuk mencapai.
karena impian itu penting. Itu tadi yang kuliah. Ada teman saya yang tidak kuliah. Saya tanya, kenapa kamu tidak kuliah? Teman SMA. Saya mau bekerja. Loh, kok padahal kamu mampu, kenapa kamu tidak melanjutkan, cuma mau bekerja? Dia punya hitungan. Dia bekerja dibandingkan dia kuliah 5 tahun minimal ya, 5 tahun waktu hilang. 5 tahun waktu hilang, walaupun mungkin menuntut ilmu ya, tapi kehilangan waktu 5 tahun dibandingkan yang bekerja. Saya ambil contoh teman saya. Kemudian dia mengeluarkan biaya. Kalau tiap semester, taruhlah berapa satu semester sekarang? Satu semester 2 juta, 3 juta. Nah, taruhlah 8 semester, dikalikan 8. Itu uang yang harus dikeluarkan untuk bayar semester. Ya, harus dikeluarkan. Waktu, biaya semester, kemudian kesempatan itu harus ditinggalkan karena fokus di kuliah. Kemudian teman saya ini sudah ngitung, kalau saya kuliah 5 tahun hilang waktu, uang semester 10 semester hilang, kesempatan hilang. Dia bekerja apa? Bekerja untuk diri sendiri, bukan untuk ngikut orang lain ya, bekerja sendiri. Saya tanya waktu itu, saya lihat dia beli bambu, kemudian beli peralatan untuk ternyata dia membuat tusuk. Di satu hari mungkin dapat 100 bungkus. Dia titip di kios dia. Jadi kamu nggak ada gunanya kalau cuma sehari. Ya, harganya berapa kan? Paling satu bungkus itu 2.000 atau 3.000. 100 itu nggak berapa. Tapi dia sudah punya tujuan, sudah punya mindset jauh ke depan. Dia sudah punya ancang-ancang bahwa dia suatu saat akan memproduksi massal. Akan dia produksi massal dan akan dia pasarkan dari Sabang sampai Merauke. Cita-citanya seperti itu. Jadi sudah hitung, sudah mulai punya perhitungan bahwa kebutuhan itu tinggi, walaupun barangnya kecil, tapi kalau diproduksi secara massal dia akan mendapatkan hasil yang besar. Dia sudah perhitungannya seperti itu. Dengan berjalannya waktu dan dia konsisten, tidak tergiur dengan yang lain-lain ya, pekerjaan mau jadi PNS mau jadi apa, dia konsisten. Dan ternyata setelah 5 tahun ya, saya selesai kuliah, dia sudah sukses melebihi apa yang sudah saya capai. Makanya saya acungi jempol teman saya, sekarang produksinya udah mungkin bulanan udah omsetnya miliaran. Mungkin kalau adik-adik tahu di swalayan yang dibungkus itu satu-satu pak itu, salah satunya adalah produksinya teman saya. Dan itu pemasarannya mulai dari Sabang sampai Merauke. Semua. Dia sudah punya jaringan marketing. Dia sudah punya ekspedisi. Pokoknya dia sudah menguasai dari hulu sampai hilir. Nah, itulah untuk merubah mindset kita, adik-adik sekalian. Kalau kuliah tentu tujuannya apa, kalau tidak kuliah tentunya apa yang harus kita lakukan. Karena adik-adik sudah memilih untuk kuliah, sekarang tinggal setelah kuliah ini, setelah selesai mau kemana? Sudah ada yang punya tujuan setelah selesai mau kemana? Ada yang punya apa ya, bayangan kemana? Jangan begitu sudah selesai kuliah terus menganggur. Ini kan kasihan, orang tua kalian sudah membiayai, sudah kehilangan waktu, kehilangan biaya, kehilangan kesempatan. Begitu selesai kuliah, pulang kembali juga seperti semula, tidak ada kemajuan. Jadi apa yang kita pilih bukan salah, tapi mungkin apa ya, keliru, tidak tepat apa-apa lah. Karena apa? Sama saja kuliah tidak, karena waktu dan biaya sudah dikeluarkan.
Ini yang harus dirubah adik-adik sekalian supaya apa yang kita putuskan hari ini untuk kuliah sudah punya bayangan setelah selesai mau kemana, harus diputuskan mau kemana. Jangan sampai sudah jadi sarjana, kalau untuk jadi PNS saya kira juga berat karena kuotanya sedikit. Kalau mau jadi pengusaha juga harus mulai dari nol. Itulah yang harus dicermati untuk merubah mindset sekalian. Dari hal yang kecil saja. Yang kita ambil contoh tadi, teman saya itu menjual, memproduksi sendiri, menjual sendiri, menitipkan diri. Sekarang dia sudah jadi manajernya, jadi pimpinannya perusahaan itu, karena dia membangun perusahaan dari nol betul-betul. Itu yang saya salut dengan dia, teman saya yang memutuskan juga melanjutkan untuk kuliah. Sementara saya waktu itu melanjutkan kuliah, saya juga punya tujuan untuk menjadi ya berwirausaha, tapi terakhir menentukan lain, saya ke PNS dan akhirnya karena konsisten bekerja saya tunjuk menjadi kepala dinas ya. Akhirnya ya sudah, sekarang saya menikmati aja. Itu saya sudah memberikan motivasi, bukan menggurui ya. Mari sama-sama belajar untuk menentukan sikap, merubah mindset supaya adik-adik begitu selesai kuliah tidak kebingungan mau kemana. Tentunya itu yang harus ini dulu, rubah dulu mindsetnya. Saya kira itu dari saya, dalam memberikan motivasi. Masih banyak contoh lain ya yang harusnya saya sampaikan, tapi karena waktu dan masa masih terbatas, itu nanti kita diskusikan saja apa pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan ke kami. Silahkan untuk motivasi adik-adik sekalian. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya,